Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas hadis arba'in yang ketiga. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang rukun Islam, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di hadis yang kedua dulu ini pernah dibahas tentang maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Ada Islam, iman, dan ihsan. Kali ini kita akan membahas khusus rukun Islam. Di dalam Islam ini ibarat sebuah rumah, di mana rumah itu ada pondasi, ada tiang, ada atap. Nah, rukun Islam ini adalah pondasi daripada keislaman seseorang. Di mana ketika kita ini membangun sebuah rumah, yang hilang itu adalah atapnya, ataukah hiasan-hiasan indahnya di dalam rumah itu, insya Allah rumah itu tidak akan roboh. Begitu juga Islam, ketika pondasi Islam itu tidak roboh, yang lain-lain itu roboh, maka Islam itu akan tetap menempel di dalam status dirinya sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, rukun Islam adalah pondasi daripada keislaman seseorang, di mana seseorang itu meninggalkan sesuatu dari rukun-rukun Islam ini tidak sama dengan dia meninggalkan syariat-syariat Islam yang tidak menjadi pondasi. Oleh karena itu, Imam Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan, membahas kembali rukun Islam ini setelah hadis yang kedua, itu karena begitu sangat pentingnya rukun Islam ini, bahkan sampai syahadatnya itu bisa batal dikarenakan meninggalkan rukun Islam. Yang pertama syahadat, maka ini menyangkut dengan tauhidnya seseorang, di mana orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, maka dia harus meyakini sepenuhnya di dalam hatinya, kemudian diamalkan di dalam anggota badannya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengatakan saya bertauhid kepada Allah, tapi dia memohon kepada yang lain, tapi dia kemudian menyandarkan dirinya kepada selain daripada Allah, ini menjadikan syahadatnya itu cacat, bahkan bisa jadi batal. Kemudian iqamus shalah, mendirikan sholat. Sholat adalah tiang daripada agama, termasuk daripada rukun Islam. Kita bisa tahu kenapa Rasulullah mengibaratkan sholat itu adalah tiang. Rumah kita kalau tidak ada tiang pasti roboh. As-sholatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad tarakaddin. Barang siapa yang melakukan sholat, mengerjakan sholat, ya, maka dia sungguh telah menegakkan agamanya. Barang siapa yang telah meninggalkan sholat, maka dia telah merobohkan agamanya. Kemudian az-zakat. Zakat ini adalah juga rukun daripada Islam. Kita tahu dahulu setelah meninggalnya Rasulullah, ada orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, man farraqa bainas sholati waz zakat, barang siapa yang membedakan antara sholat dan zakat, maka akan aku perangi mereka. Kemudian yang keempat, haji di Baitullah. Secara esensi kewajiban ini harus diyakini oleh setiap muslim, siapapun dia, diyakini. Kemudian realisasinya adalah untuk para mereka yang sudah mampu untuk berangkat haji. Bagi mereka yang mampu untuk berangkat haji, maka hukumnya wajib. Bagi mereka yang tidak mampu, mengimani kewajiban haji bagi yang mampu itu adalah wajib. Kemudian yang terakhir adalah puasa di bulan Ramadan. Saum di bulan Ramadan ini adalah kewajiban. Maka puasa di bulan Ramadan bagi setiap orang yang mengaku dirinya mukmin muslim, maka tidak boleh dia meninggalkannya. Meninggalkan Ramadan disertai dengan keyakinan bahwa Ramadan itu tidak wajib, maka dia kafir menurut ijma para ulama. Sedangkan meninggalkan Ramadan dengan sengaja akan tetapi masih meyakini kewajiban Ramadan, maka ini ada beberapa pendapat para ulama. Ada yang mengatakan kekafirannya, ada juga yang mengatakan tidak sampai kepada kekafir. Akan tetapi itu adalah hal-hal yang akan menjerumuskan kita kepada pembatalan-pembatalan daripada syahadat kita. Oleh karena itu
kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka melakukan sebuah kemaksiatan, ya, kemaksiatan kepada Allah yang lain itu lebih kecil dibandingkan orang itu meninggalkan atau melakukan kemaksiatan dengan meninggalkan daripada rukun-rukun Islam. Inilah sedikit secara umum penjelasan tentang hadis yang ketiga, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. منبعه المدرسة الأولى